terbuka ya Pak Said ya. Ya, Ya. Assalamualaikum Pak Sahid. Gimana kabarnya, sehat Pak Said? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak Dinda. Pak Dinda sendiri bagaimana kabarnya? Iya, alhamdulillah sehat Pak Sahid. Ya, lama tidak berjumpa ya Pak Said. Hari ini rencana Pak Said mau mengadakan coaching begitu? Betul Bapak. Insya Allah hari ini saya akan mengadakan coaching dengan Pak Ustadz Mahfud seperti itu. Baik, izin ya Pak Said, sebelum coaching dimulai, saya ingin bertanya beberapa hal agar Baik, coachingnya bisa berjalan dengan maksimal Pak Said. Ya. baik Bapak Ya. silakan. Baik, yang pertama Pak Sahid, di coaching hari ini kompetensi apa yang akan Pak Sahid lakukan? Baik Bapak, kompetensi yang akan saya lakukan pada coaching kali ini adalah yang pertama kompetensi kehadiran penuh. Kompetensi selanjutnya yang ingin saya lakukan adalah kompetensi mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah kompetensi terkait pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Pak Dinda. Baik, iya. Jadi ada 3 kompetensi yang nanti akan Pak Sahid lakukan, yaitu yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan satu lagi pertanyaan berbobot Pak Sahid ya. Ya, Ya, betul Bapak. dari 3 kompetensi itu mana yang akan Pak Sahid lebih utamakan? Yang lebih utamakan saya insya Allah akan prioritaskan pada kompetensi menghadirkan pertanyaan yang berbobot seperti itu, Pak Dinda. Iya. Baik, jadi fokusnya di pertanyaan yang berbobot Pak Sahid ya. Oke, Betul. ya. Apa harapan dari coaching nanti akan Pak Sahid lakukan? Harapannya dari coaching yang saya lakukan sebagai kuncinya itu yaitu adalah Pak Ustadz Mahfud akan mendapatkan solusi dari situasi ataupun permasalahan yang Pak Mahfud hadapi oleh pengalamannya sendiri berdasarkan istilahnya pemikirannya sendiri. Jadi beliau mendapatkan solusi atas permasalahannya melalui pengalaman pribadinya Pak Mahfud. Artinya dia memecahkan masalahnya secara mandiri. Seperti itu Pak Dinda. Oke, baik. Terima kasih Pak Said. Saya sudah terjawab pertanyaan yang saya berikan. Semoga coachingnya bisa berjalan dengan lancar ya Pak Said ya. Baik Bapak. Amin. Saya akan memantau dari jauh ya Pak Said ya. Silakan Pak Said untuk dimulai mungkin coachingnya dengan Pak Mahfud. Baik Pak Dinda, terima kasih. Pak Mahfud. Assalamualaikum Pak Ustadz Mahfud. Waalaikumsalam Pak Sahid. Baik, Pak Ustadz Mahfud, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Sahid. Gimana Pak Sahid juga? Alhamdulillah baik juga Pak Mahfud. Baik Pak Mahfud, bisa kita mulai coachingnya? Iya Pak, siap. Baik. Tentunya sudah siap ya Pak Mahfud menceritakan terkait dengan situasi yang dihadapi oleh Pak Mahfud. Silahkan Pak Mahfud. Iya nih Pak, sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Syahid. Ya, silahkan Bapak. Jadi begini Pak, jadi terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan gitu. Jadi penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Jadi ceramah lagi gitu Pak. Jadi padahal kan kita ketahui bahwa ya perkembangan zaman semakin canggih teknologi ya, pembelajaran semakin pesat. Jadi ya maklumlah yang namanya ya banyak Pak Ustadz kalau di sekolah jadi metodenya ceramah dan ceramah. Jadi guru-guru sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu Pak. Baik Pak Mahfud. Boleh saya sampaikan ya terkait dengan keinginan Pak Mahfud terkait kegiatan pembelajaran yang Pak Mahfud harapkan adalah adanya variasi
dalam Iya, kegiatan pembelajaran yang guru-guru lakukan di sekolah Pak Mahfud ya, begitu ya Pak Mahfud? betul Pak. Baik. Kemudian apakah yang akan Pak Mahfud lakukan sebagai usaha untuk menyadarkan guru-guru yang ada di sekolah Pak Mahfud tersebut? Jadi untuk usaha saya yaitu saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Gitu. Jadi perubahan dari yang metode lama ke metode yang baru. Itu Pak. Baik, baik. Metode seperti apa yang Pak Mahfud harapkan? Ya, saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal menyampaikan metodenya, model atau media pembelajaran yang lebih variatif, ya misalnya saja menggunakan berbagai macam metode ya pembelajaran YouTube atau quiz dan lain sebagainya atau PowerPoint. Jadi supaya anak-anak itu lebih semangat lagi untuk menerima materi ya. Kalau mungkin ya namanya Pak Ustadz, metode ceramah dan terus ceramah karena kita harus mengandalkan metode ceramah itu tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja gitu Pak. Baik, baik. Apakah saran atau masukan Pak Mahfud yang dapat guru-guru tersebut lakukan supaya merubah cara ataupun metode kegiatan pembelajarannya Pak Mahfud? Cara untuk merubah metode pembelajaran ini karena sepertinya masih ada pembelajaran yang saya lakukan itu masih di level 5. Ya, di level 5 karena di sekolah itu lebih banyak yaitu guru, jadi mungkin guru-guru senior ya, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi seperti agak sulit gitu Pak. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 ya. Baik. Gitu Pak. Baik. Untuk skala level atau angka ya dari 1 sampai 10 yang Pak Mahfud harapkan sendiri itu guru-guru di sekolah Pak Mahfud berada di angka berapa Pak Mahfud? Ya mungkin bisa ditingkatkan ya. Bisa ditingkatkan ya pelan-pelan ya. Kita berproses, yang penting kita punya niat level ke-7 ya. Karena kalau kita untuk level yang lebih tinggi memang agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan kritik senior. Jadi mungkin dari level ke-5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan gitu. Baik, Pak Mahfud. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan terkait bagaimana sih kira-kira langkah Pak Mahfud untuk merubah ya itu tadi. Bagaimana si guru itu tersadar, kemudian apa yang kira-kira guru-guru itu harus lakukan agar supaya kegiatan pembelajarannya lebih menarik bagi peserta didik, atau mungkin pemanfaatan medianya yang ditambahkan. Nah, bagaimana itu cara Pak Mahfud untuk membuat guru-guru tersebut tersadar? Ya baik Pak Sahid. Jadi sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak rencana atau tindakan atau langkah-langkah yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan monitoring gitu kan. Monitoring Baik. atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu Pak. Jadi namanya belajar antar rekan gitu ya. Itu Pak. Baik, berarti adanya yang Pak Mahfud harapkan itu adanya kolaborasi ya dengan sesama rekan guru, mungkin seperti itu ya Pak Mahfud? Iya, iya betul Pak.
Jadi satu sama lain saling memonitor, saling memberikan refleksi dan evaluasi. Seperti itu ya Pak Mahfud ya. Betul. Baik Pak Mahfud. Apakah ada langkah-langkah atau cara-cara selain itu Pak Mahfud? Langkah-langkah selain itu ya mungkin minta bantuan teman guru ya di sekolah, atau memang ahli dalam bidang IT ya, atau menggunakan pembelajaran itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide dan juga nanti saya minta bantuan dengan guru-guru yang lain. Jadi kita belajar dengan yang ahlinya. Yang penting kita mungkin nggak usah malu ya, walaupun kita rata-rata guru senior, kita harus merubah diri kita sendiri ya. Jadi insya Allah saya akan melakukan, kita akan coba berkoordinasi, berkolaborasi dengan rekan-rekan sekolah, dan saya mencoba untuk melakukan kegiatan monitoring gitu Pak. Baik. Saya konfirmasi ulang, berarti langkah yang akan Pak Mahfud lakukan bersama rekan-rekan guru itu adalah melakukan komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi ya Pak Mahfud ya dengan rekan-rekan guru atau rekan sejawat, dan akan ada saling memonitor, refleksi dan evaluasi satu sama lain seperti itu ya Pak Mahfud ya. Betul Pak, nih Pak, terima kasih banyak Pak ya, sudah meluangkan waktunya ya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Jadi intinya kita harus merubah. Yang pertama itu bukan merubah kepada teman-teman guru, tapi kita harus merubah diri kita sendiri. Terima kasih banyak Pak Sahid. Baik Bapak Mahfud, sama-sama semoga hasil coaching kita hari ini dapat bermanfaat sehingga dapat terjadi perubahan cara mengajar, baik itu melalui metode ataupun media kegiatan pembelajaran yang lebih kekinian yang dapat diterapkan oleh guru-guru di sekolah Pak Mahfud, seperti itu ya. Amin, mudah-mudahan ya Pak. Baik Pak Mahfud, apakah ada yang ditanyakan lagi atau mau diceritakan lagi? Mungkin cukup dulu Pak, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih atas mungkin arahan, mudah-mudahan saya bisa mulai besok kita bisa merubah pelan-pelan gitu Pak ya. Baik Pak Mahfud, semoga bermanfaat ya. Amin. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Mahfud sekarang setelah menceritakan permasalahan atau situasi yang Pak Mahfud hadapi tadi? Alhamdulillah, sekarang saya sudah lega. Artinya baik, setelah adanya coaching ini, permasalahan-permasalahan baik di pembelajaran di kelas terselesaikan dan bisa bekerja sama dengan baik. Baik Pak Mahfud, luar biasa ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diterapkan. Amin. Baik Pak Mahfud, saya pun mengucapkan terima kasih atas cerita-ceritanya dan mudah-mudahan dapat menjadi manfaat untuk semuanya. Baik Pak Mahfud, kegiatan coaching ini saya cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya Pak Sahid. Nah, ya. Coachingnya sudah selesai ya. Gimana perasaan Pak Sahid dari coaching tadi? Apakah sudah maksimal atau belum? Baik Pak Denda, terima kasih atas kesempatannya. Hasil dari coaching tadi alhamdulillah berjalan dengan cukup baik dan lancar, dan perasaan setelah tadi melakukan coaching bersama Pak Mahfud, alhamdulillah karena coachingnya sendiri sudah merasa lega, senang, dan menemukan solusi atas apa yang dihadapinya, saya pun merasa senang dan mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi untuk permasalahan-permasalahan yang mungkin akan muncul
berkaitan seperti situasi yang Pak Mahfud hadapi, seperti itu Pak Dinda. Iya, iya, baik. Izin saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya, Pak Sahid ya. Baik, yang Baik, tadi Pak saya Dinda, amati ya dari kompetensi yang awal Pak Sahid inginkan, menurut saya itu tercapai. Ya, terima baik Pak kasih. Sahid dapat mendengarkan secara aktif, kemudian Pak Mahfud juga hadir secara penuh. Lalu kemudian saya tadi juga mendengar beberapa pertanyaan yang banyak pertanyaan yang berbobot yang Pak Said ajukan. Kemudian juga sampai dengan hasil akhir Koci merasa menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapinya. Ya, baik. Baik, Namun kira-kira menurut Pak Said apa yang kira-kira harus ditingkatkan setelah coaching yang tadi dilakukan? Baik. Menurut saya hal yang harus ditingkatkan adalah mungkin untuk kegiatan solusi yang dari Pak Mahfud berikan sendiri ya, mungkin seperti mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi guru seperti itu harus ada ditambahkan oleh Kuci. Hanya mungkin karena memang tadi Kuci sendiri belum menemukan solusi terhadap hal seperti itu. Mungkin itu saja sih Pak Dinda. Jadi Baik, Pak artinya Sahid. solusi yang diungkapkan Kucinya itu sendiri. Oke, baik. Saya paham. Iya, hasil pengamatan ini akan saya catat di dalam lembar observasi ya Pak Sahid ya. Yang pasti Baik, sudah berjalan Pak dengan Dinda. baik coachingnya, dan sebagai penutup, apa sih yang Pak Sahid sebagai coach dapatkan selama coaching ini berlangsung? Baik, yang saya dapatkan terkait dengan pelaksanaan coaching tadi adalah utamanya adalah kembali lagi pada solusi permasalahan yang diberikan oleh Pak Mahfud sendiri. Itu beliau sendiri yang mendapatkan solusinya atas apa yang atas apa yang dia dapatkan sendiri berdasarkan pengalaman dan berdasarkan pengetahuan beliau, bahwa memecahkan suatu permasalahan dengan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Seperti itu Pak Dinda. Baik, luar biasa Pak Sahid ya, coaching sangat menarik, juga menarik, dan alhamdulillah sudah menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita semua. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Saya tutup untuk observasi saya terhadap coaching yang Pak Said lakukan. Terima kasih atas kerjasamanya. Ya, terima kasih Pak Said untuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama wabarakatuh. Pak Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dinda. Waalaikumsalam Pak Mahfud. Sehat Mahfud? Alhamdulillah sehat ini Pak Dinda. Aduh, kayaknya senyum-senyum nggak tahu ini Pak Dinda. Sehat semuanya ya, alhamdulillah. Iya, ini Pak. Saya akan melakukan proses coachingnya ya hari ini dengan Bapak ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh ya Pak ya? Boleh, silakan Mahfud. Boleh ya. Jadi nanti pada saat coaching antara coach ya dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa Pak nih, yang harus disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit ya yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh Pak Mahfud, Boleh. silakan.
pertanyaannya buat Pak Dinda sebagai coach. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, baik, terima kasih Pak Mahfud. Untuk coaching hari ini ada 3 kompetensi yang rencana akan saya kembangkan, yaitu kompetensi kehadiran penuh, ya mindfulness, kemudian kompetensi mendengarkan secara aktif, dan satu lagi kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, jadi kehadiran penuh, ya, itu yang terpenting adalah pertanyaan yang berbobot. Jadi baik, jadi mengembangkan 3 kompetensi ya Pak ya. Iya. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, ada 2 tadi ya Pak ya. Jadi yang saya ingin yang Bapak kembangkan yang lebih spesifik ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu apa? Jadi yang 3 prinsip tadi, indikatornya. Baik, indikator ketercapaiannya yang pasti saya kemudian bisa mendengarkan secara aktif apa yang Koci ceritakan, masalah-masalah yang telah diberikan, ya kemudian mampu mengarahkan Koci untuk sampai pada solusi masalah yang sedang dilalui. Kurang lebih seperti itu sih Pak Mahfud ya. Baik, baik. Jadi Bapak indikator ketercapaiannya pada saat Koci sudah menemukan sendiri nanti ya solusi atas permasalahannya. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya ya. Silakan nanti Bapak melakukan proses coaching dengan Koci ya. Dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Iya Pak. Iya Pak Mahfud, terima kasih Pak Mahfud. Silakan Bapak melakukan proses coachingnya. Siap. Saya akan Pak mantau. Sahid. Iya. Baik, Pak Dinda. Iya. Ya, Assalamualaikum Saya warahmatullahi catat wabarakatuh nanti Pak ya Pak ya. Sahid. Ya, silakan Pak Mahfud. Ya. Baik, Pak Dinda. Iya, gimana kabar Pak Sahid, sehat? Alhamdulillah, baik Pak Dinda. Pak Dinda sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak Sahid. Iya, gimana perasaan hari ini Pak Sahid? Alhamdulillah, cukup baik Pak Dinda. Hanya mungkin ada sesuatu yang mengganjal Pak Dinda seperti itu. Aduh, biasanya ceria nih, kenapa nih? Ada apa dengan hari ini Pak Sahid? Iya Pak Dinda, saya ingin sedikit bercerita tentang keadaannya akhir-akhir ini Pak Dinda, seperti itu. Apa yang terjadi akhir-akhir ini Pak Sahid? Ya, mungkin ya sudah terlihat dari raut wajah saya terkait situasi kegiatan pembelajaran PJOK yang saya hadapi, Pak Dinda. Seperti itu. Ada Ya. masalah apa? Fokus utama masalahnya di mana dari pembelajaran PJOK? Fokus utamanya yang jadi permasalahan adalah minimnya media untuk kegiatan pembelajaran PJOK, Pak Dinda, seperti itu. Di sekolah itu yang masih tersedia pun saya lihat sudah banyak yang rusak, sudah banyak yang sudah tidak layak pakai, seperti itu Pak Dinda. Iya. Kenapa bisa sampai minim seperti itu Pak Sahid? Ya, karena memang saya kan guru baru di sekolah ini Pak Dinda. Saya kurang tahu perawatan atau pemeliharaannya di saat sebelumnya itu seperti apa. Yang jelas ketika saya datang ke sini, peralatannya, keadaannya sudah seperti itu Pak Dinda. Terutama ketika saya kemarin akan melaksanakan kegiatan pembelajaran lempar roket itu Pak Dinda. Ternyata saya cari-cari medianya itu untuk lempar roketnya itu
Tidak ada Pak Dinda, sehingga saya kebingungan seperti itu. Iya Pak Said ya. Terus apakah berpengaruh pada pembelajaran anak-anak Pak Said? Baik Pak Dinda, karena memang dalam pembelajaran PJOK itu yang mungkin sangat menarik untuk diikuti oleh setiap peserta didik adalah dengan adanya suatu kemasan permainan dengan media pembelajaran yang menarik pula ya Pak Dinda. Di antaranya yaitu tersedianya media pembelajaran penunjangnya. Sehingga kalau memang tidak tersedia ya akan sangat berpengaruh seperti itu Pak Dinda. Ya, kira-kira apa usaha yang sudah Pak Said coba lakukan nih untuk menyelesaikan masalah itu? Baik, usaha-usaha yang sudah saya lakukan diantaranya saya sudah berkomunikasi dengan Pak Kepala Sekolah sebagai pimpinan di sekolah. Kemudian saya pun sudah berkoordinasi dengan bendahara sekolah terkait minimnya media ataupun sarana penunjang kegiatan pembelajaran PJOK. Dan beliau sudah merespon dengan cukup baik sebetulnya Pak Dinda, hanya memang secara administrasi di anggaran itu belum bisa direalisasikan untuk semester ini. Seperti itu Pak Dinda. Oh iya ya. Ya, lalu dengan tantangan seperti itu, kira-kira berikutnya apa yang akan Pak Said lakukan buat menyelesaikan masalah itu? Baik Pak Dinda. Dalam pengalaman saya di pembelajaran PJOK, karena memang insya Allah kemarin saya sudah mendapatkan materi yang cukup berkesinambungan, cukup berkaitan dengan situasi yang saya hadapi sekarang. Saat melakukan pengembangan kompetensi di PKG Guru PJOK kemarin, saya mendapatkan materi tentang modifikasi alat pembelajaran seperti itu Pak Dinda. Mungkin akan coba saya terapkan dalam situasi yang saya hadapi sekarang. Seperti itu Pak Dinda. Iya. Jadi opsinya dengan memodifikasi tersebut ya Pak Said ya. Iya. Menurut Pak Said, Betul Pak Dinda, tingkat seperti itu. kesuksesannya seperti apa itu dengan nanti Pak Said akan mencoba solusi tersebut? Baik Pak Dinda. Untuk tingkat kesuksesan atau keberhasilannya sendiri, insya Allah akan sangat berdampak terhadap kegiatan pembelajaran peserta didik, karena memang untuk memodifikasi alatnya itu sendiri saya akan menyesuaikan dengan media aslinya seperti itu Pak Dinda. Mulai dari ukuran, dari bobot, itu akan saya sesuaikan dengan sesuai dengan media roket aslinya itu sendiri seperti itu Pak Dinda. Sehingga peserta didik akan tetap istilahnya mengikuti dengan semangat kegiatan pembelajarannya. Seperti itu Pak Dinda. Iya, luar biasa, langkah yang sangat luar biasa Pak Said ya. Itu kan membuat media dan seterusnya gitu ya. Nah, dari langkah-langkah yang Pak Said akan ambil, adakah pihak-pihak yang akan Pak Said ajak untuk melakukan langkah-langkah tersebut? Baik Pak Dinda. Untuk pihak-pihak yang akan saya ajak kerjasama atau kolaborasi diantaranya adalah rekan-rekan sejawat, baik itu di sekolah, rekan sejawat yang mungkin karena saya akan memanfaatkan barang bekas diantaranya adalah kertas-kertas ya seperti itu Pak Dinda. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru-guru kelas, barangkali di kelasnya tersedia kertas-kertas bekas yang sudah tidak digunakan, sehingga dapat saya gunakan untuk membuat modifikasi media roket itu sendiri Pak Dinda. Kemudian untuk cara pembuatannya, karena memang saya belum ada pengalaman secara langsung, sehingga saya akan berkolaborasi juga dengan rekan sejawat di sekolah lain, guru PJOK di sekolah lain, seperti itu Pak Dinda. Mungkin saya akan meminta bantuan terkait bagaimana cara pembuatan media roket itu sendiri agar sesuai dengan ataupun mirip sesuai aslinya. Seperti itu Pak Dinda.
Iya, ya langkah yang luar biasa ya. Jadi akan melibatkan banyak pihak ya untuk bisa terlibat di langkah tersebut ya Pak Said ya. Terus cara untuk mengukur nanti Betul. kalau misalnya Pak Said tetap lakukan langkah tersebut, apa yang sudah Pak Said tetapkan, cara untuk mengukur keberhasilannya gimana tuh Pak Said? Baik, Pak Dinda. Untuk mengukur keberhasilannya terkait dengan alat pengganti atau modifikasi media roket itu sendiri, saya akan mengukur atau melihatnya pada saat kegiatan pembelajaran itu berlangsung, bagaimana respon para peserta didik dalam menggunakan media roket modifikasi itu sendiri. Apakah merasakan perbedaan ataukah tetap bersemangat, dan saya yakin insya Allah karena memang dari ukuran, dari bobot itu saya samakan dengan aslinya, insya Allah saya yakin murid akan tetap termotivasi dan tertantang dalam melakukan kegiatan pembelajaran lempar roket itu sendiri. Seperti itu, Pak Dinda. Oke, luar biasa Pak Said ya. Ya, ya, saya juga berharap semoga solusi yang diambil bisa benar-benar menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa, menyelesaikan masalah yang sedang dialami sekarang, dan anak-anak juga semakin termotivasi untuk belajar, gitu, Mas Syahid ya. Iya. Nah, Ya. selain itu ada lagi masalah yang ingin Pak Syahid bahas mungkin di sini. Untuk masalah yang lain sepertinya untuk saat ini cukup di situ, Pak Dinda. Jadi masalah utamanya cukup di masalah peralatan ya Pak Said ya, alat-alat yang media pembelajaran Betul, anak Pak yang Dinda. terbatas, ya solusi itu sudah Iya, diambil gitu kan ya. Nah, betul, Pak Dinda. ya jadi kalau tidak ada masalah yang lain mungkin perasaan Pak Said gimana sekarang setelah kita ngobrol seperti ini gitu? Alhamdulillah, Pak Dinda, melalui percakapan dengan Pak Dinda sekarang saya jadi terbuka pikiran, hatinya, seolah-olah tergali pengalaman saya pada saat mengikuti PKG kemarin terkait dengan materi modifikasi alat pembelajaran seperti itu, Pak Dinda. Sehingga dalam keterbatasan media atau alat pembelajaran di sekolah, saya bisa memodifikasi dan berdampak pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik itu sendiri. Seperti itu, Pak Dinda. Baik, iya ya Pak Said. Ya, saya sudah menangkap banyak hal dari Pak Said terkait dengan permasalahan dan solusinya, dan kita berharap semoga semakin maju pembelajarannya dan anak-anak juga semakin mendapatkan manfaat yang banyak sekali dari apa yang Pak Said ajarkan pada mereka, Pak Said ya. Ya, Ya, Pak Dinda. mungkin coaching hari ini kita cukupkan Pak Said ya. Nampaknya Pak Said sudah mulai menemukan solusi yang akan diterapkan nanti. Ya, ya mohon maaf apabila ada kata yang salah Pak Said. Ya, ya kita tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dinda atas kesediaan waktunya mendengarkan cerita Ya, saya. ya sama-sama Pak Said. Baik. Baik, tuh Pak Dinda, ya luar biasa. Pak Dinda, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya, sudah berjalan dengan lancar atau belum? Baik, ya Pak Aful ya. Syukur alhamdulillah coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Saya dengan Pak Said bisa berbicara tentang masalah yang sedang dialami oleh Pak Said seperti itu Pak. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi ya, sedikit pertanyaan buat Bapak. Yang saya tanyakan kepada Bapak, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Ya, jadi Baik. Yang sudah didapatkan saya bisa lihat dengan pasti
yang sedang dihadapi oleh Pak Syahid sebagai coach saya. Kemudian selain masalah yang dihadapi juga sudah terungkap, Pak Syahid sudah bisa terbuka dan mendapatkan inspirasi terkait dengan solusi yang nanti akan diterapkan. Gitu Pak. Baik, jadi sudah berhasil ya Pak ya. Artinya sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan ya, yaitu pertama yaitu menanyakan ya tujuan kepada koci, kemudian sudah mengidentifikasikan permasalahan yang ada dalam koci tadi ya oleh Pak Syahid, kemudian sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi ya atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Dinda sudah berhasil ya. Nah, tadi Pak Syahid menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri koci. Seperti tadi tuh mencari media pembelajaran ya. Nah, rencananya adalah ya rencana aksi nyata untuk kepada Pak Dinda ya, bahwa Bapak akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik ke depannya. Ya. Untuk kali ini terima kasih kepada Pak Dinda, sesi tanya jawab tadi dengan saya. Ya, mudah-mudahan yang dilakukan observasi untuk menggunakan proses coaching ini ya dengan alur kita ya saya akhiri sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita semua dapat melakukannya di kegiatan pembelajaran sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, mungkin itu saja Pak Dinda. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Mahfud. Terima kasih atas arahan dan bimbingannya Pak Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahfud, apa kabar? Alhamdulillah Pak Syahid. Baik, alhamdulillah Pak Mahfud kalau memang dalam keadaan sehat. Bagaimana Pak Mahfud? Iya nih Pak. Ya, sesuai dengan jadwalnya bahwa Pak Mahfud hari ini akan melakukan coaching seperti itu ya Pak ya? Betul. Baik, dalam proses coachingnya itu sendiri kita tentu saja melakukan prosesnya sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Betul sekali Pak. Kita harus tentukan dulu tujuannya dalam melakukan proses coaching itu apa. Setelah itu mengidentifikasi, menganalisis terkait dengan situasi yang dihadapi oleh coachingnya itu dan bagaimana langkah-langkah yang akan diambil oleh coaching itu sendiri, dilakukan rencananya dalam sesuai dengan alur tirta itu sendiri adalah pada rencana aksi. Kemudian bagaimana tanggung jawab ataupun komitmen dari coach itu sendiri dalam menghadapi situasi atau permasalahannya. Seperti itu ya Pak Mahfud ya. Betul Pak. Iya. Pak Mahfud, sebelum memulai proses coachingnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak Mahfud ya? Boleh Pak, monggo silahkan. Baik. Yang pertama akan saya ajukan pertanyaan adalah terkait kompetensi apa saja yang akan Bapak harapkan dalam proses coaching ini, seperti itu Pak Mahfud. Oke, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presensi, atau kehadiran penuh ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya itu Pak. Kompetensi yang saya dapat. Baik Pak Mahfud, luar biasa. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Pak Mahfud
kembangkan atau harapkan tadi sudah disebutkan ya. Iya. Kira-kira prioritas yang ingin Pak Mahfud kembangkan itu kompetensi yang mana, Pak Mahfud? Kalau kompetensi yang dari ketiga itu yang lebih spesifik, yaitu yang saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, itu mendengarkan penuh, itu Pak. Baik, berarti dari presensinya ya, kehadiran penuhnya seperti itu ya Pak Mahfud ya. Iya, Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, luar biasa Pak Mahfud. Pertanyaan berikutnya adalah kira-kira indikator keberhasilan dalam coaching ini apa kira-kira Pak Mahfud? Ya, jadi indikatornya adalah menemukan solusi, ya, solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Itu, Pak. Baik, oke. Indikator keberhasilannya sudah saya dapatkan dari apa yang sudah Pak Mahfud sampaikan. Akan saya pantau selama prosesnya Pak Mahfud ya. Iya. Dan saya akan nanti ajukan sedikit pertanyaan setelah nanti selesai proses coachingnya. Iya. Baik Pak Mahfud, Oke. itu saja yang saya sampaikan di praobservasi ini. Untuk selanjutnya silahkan Pak Mahfud mulai proses coachingnya. Terima kasih Pak Mahfud. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Mahfud. Apa kabar nih Pak Dinda? Alhamdulillah sehat, Pak Mahfud. Pak Mahfud, saya mengganggu waktunya nih, Pak Mahfud nih, mau Alhamdulillah cerita sehat ini. juga. Iya nih Pak Dinda. Sepertinya kita ya untuk kegiatan ini saya minta waktunya ya mungkin Bapak untuk menyampaikan mungkin keluhan atau apa ya. Mungkin ya namanya jadi guru pasti ada keluh kesah ya Mo. Ya Pak Dinda ya. Kayaknya Pak Dinda ini lagi gundah gulana. Gimana Pak Dinda? Iya, Pak Mahfud, betul Pak Mahfud ya. Iya, ada masalah ya. Saya kan di sekolah ini kan dapat amanah jadi bagian visualnya, Pak Mahfud. Terus Iya. kemarin saya dapat laporan bahwasanya ini terkait kebiasaan sholat, Pak Mahfud. Ya, dan Iya. ternyata anak-anak saya yang usianya sudah dewasa ya, SMK gitu kan ya, ternyata di musola itu mereka sholatnya masih banyak yang bercanda gitu, masih banyak yang mengganggu temannya, masih banyak yang sholatnya tidak serius, tidak khusyuk gitu. Itu Bang masalahnya. Oh, begitu Pak. Terus kira-kira Bapak sebagai seorang guru yang dilakukan Bapak bagaimana melihat kejadian anak yang seperti itu? Ya sholat kita menghadap kepada Allah kok bisa anak-anak itu yang seusia anak SMK tidak bisa sholat dengan baik sesuai dengan ajaran syariat gitu. Gimana Pak? Iya, ya memang miris ya Pak Mahfud ya, miris melihat kondisi yang seperti itu, yang melihat kondisi anak-anak yang dewasa yang tidak bisa bersikap dengan sebaiknya gitu kan ya. Ya sederhananya yang saya lakukan, saya coba memberikan arahan mungkin ya, berdiskusi dengan mereka gitu kan, kemudian bertanya terkait dengan kenapa mereka melakukan hal seperti itu, kenapa sholatnya tidak khusyuk, kenapa sholatnya main-main, kenapa mengganggu orang lain, seperti itu. Iya, jadi kemungkinan salah satu penyebab ya anak-anak kita kurang memahami dalam sholat ya mungkin dari guru itu adalah sebagai teladan ya. Jadi keteladanan Bapak selama ini sebagai guru ya, khususnya mungkin di satu sekolah itu pasti ada guru agama
bagaimana untuk mencontohkannya kepada anak-anak agar supaya guru-guru tersebut ya bisa sebagai panutan, itu Pak. Ya, ya karena awal sebagai guru sih yang saya pantau baik saya ataupun guru-guru yang lain dari segi sholat mungkin sudah sangat terjaga ya pasti ya. Terus kemudian juga ada guru yang secara rutin sholat di musola bersama dengan anak-anak. Terus kemudian saya juga dengan pihak sekolah ya manajemen membiasakan untuk agenda sholat duha gitu kan sebagai bentuk pendidikan bagaimana kita sholat berjamaah gitu kan ya. Ya sebenarnya itu yang sudah dilakukan si Pak Mahfud ya sebagai seorang teladan kita memang mencontohkan pada anak bagaimana ya sholat yang sebenarnya seperti itu. Nah, memang berat ya Pak Dinda ya, ketika mengajarkan anak agar supaya anak itu khusyuk dalam sholat. Bukan anak kecil saja, mungkin yang sudah dewasa pun ya, yang sudah ya usia guru atau usia sudah sepuh, ya ketika dia sholat, ya contoh kecilnya tadi anak SMK juga masih bermain-main. Kalau kita juga kadang mau melaksanakan sholat, kadang ketika takbir Allahu Akbar masih ingat aja sesuatu yang di dalam hati ini masalah duniawi. Nah, bagaimana menurut Pak Dinda langkah-langkah trik atau mungkin agar supaya anak-anak itu tertanam dalam hatinya bahwa dirinya itu sedang menghadap kepada Allah agar supaya sholatnya lebih khusyuk lagi. Kira-kira triknya apa itu? Ya, triknya untuk yang nanti akan coba saya lakukan, yang pertama yang jelas pasti saya akan berdiskusi dengan rekan-rekan di pihak manajemen, kemudian terkait dengan aturan sholat, ya. Kemudian yang kedua, mungkin nanti akan dicoba untuk pembuatan buku catatan kehadiran sholat, mungkin seperti halnya yang ada di SD gitu kan ya. Terus yang ketiga yang pasti di beberapa momen ya baik di saat pembinaan upacara atau apel ataupun kebiasaan-kebiasaan itu selalu ditekankan poin-poin untuk tentang pentingnya sholat dan juga nanti mungkin saya juga akan mencoba untuk melaksanakan ke guru-guru mapel ya untuk bisa di setiap pembelajarannya materi apapun yang diajarkan ada sedikit kalimat yang menekankan bahwasanya sholat itu sangat penting gitu loh. Sholat itu harus khusyuk, sholat itu harus benar, sholat itu harus sungguh-sungguh gitu sih Pak Mahfud. Ya, memang sangat tepat sekali ya Pak Dinda, sangat luar biasa. Jadi di sini ada sebuah penekanan ya Pak ya. Jadi penekanan dari seorang guru karena anak-anak ini kan sudah ada SMK, kecuali anak SD ya. Saya sebagai guru SD juga, Masya Allah luar biasa. Kalau ngegiring anak untuk sholat berjamaah, ya kadang sudah kumpul untuk sholat berjamaah aja sudah diem selama 5 menit itu, ya ketika sholat tuh luar biasa. Setelah habis sholat, Masya Allah, ributnya atau sebelum sholat dimulai ributnya minta ampun ketika takbir Allahu Akbar minta ampun. Jadi Pak Dinda sudah membuat strategi ya supaya anak-anak lebih tepat lagi dengan sholatnya. Nah setelah nanti anak-anak sudah melakukan, nanti rencana Bapak untuk meningkatkan anak-anak di sekolahnya itu dengan sholat yang khusyuk itu melalui selain itu untuk tingkatnya dengan apa Pak gitu? Mungkin dengan cara apa namanya? Ada hukuman dan bagaimana gitu Pak? Ya, yang pasti kalau hukuman sih memang nampaknya diberikan tapi dalam bentuk yang berbeda ya, bukan hukuman dalam segi hukuman fisik dan sebagainya gitu kan ya. Mungkin hukumannya ya berkaitan dengan sholatnya itu, bagaimana cara supaya mereka bisa memahami bagaimana sholat yang khusyuk seperti itu. Jadi hukumannya mengarah ke situ mungkin Pak.
Iya. Jadi mungkin dalam pemahaman seorang gurunya untuk ke anak-anak itu langkah-langkah trik supaya sholat itu khusyuk, ya mungkin anak-anak diajarkan tentang yang pertama mentadaburi bacaan-bacaannya gitu Pak ya. Jadi bacaan-bacaan mulai dari niat sampai salam gitu. Jadi betul kata Bapak, yang pertama itu adalah dari keteladanannya ya seorang guru ya. Yang kedua adalah melihat ketika orang sholat itu kan pandangannya itu biar cepat khusyuk, katanya melihat di bawah katanya Pak. Biar supaya ingat mati melihat bawah agar supaya dia tenang. Nah, yang ketiga adalah tenang pikiran dan hatinya. Semua apapun ya, kalau kita diadakan dengan tenang dan pikiran. Jadi itu ya Pak ya, Pak Dinda, untuk permasalahan ya. Mudah-mudahan permasalahan Pak Dinda bisa terselesaikan gitu. Iya, terima kasih Pak Mahfud. Iya. Terima kasih mungkin Pak Dinda atas waktunya ya. Mudah-mudahan Pak Dinda bisa menjadikan guru sebagai teladan anak-anak kita. Iya, terima kasih Pak Mahfud atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu ya Pak Mahfud. Ya semoga Coachingnya sudah selesai, dan dalam kegiatan pasca observasi kali ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah terkait bagaimana hasil dari proses coaching itu sendiri, Pak Mahfud. Baik itu dari sisi coach, Pak Mahfud, ataupun dari sisi coachingnya, Pak Dinda. Silahkan, Pak Mahfud. Iya. Di coaching saya sudah melakukan ya coaching dengan Pak Dinda itu dengan alur tirta ya, menanyakan Ya, baik. tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi gitu Pak. Baik, ya saya pun melihat tadi sudah seperti itu, sudah sangat baik ya Pak Mahfud ya. Kemudian yang didapatkan dari proses coaching itu sendiri Pak Mahfud bagaimana? Jadi yang didapat Ya, silakan. Yang didapatkan tadi itu adalah kompetensinya ya, yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik. Jadi yang permasalahan-permasalahan Pak Dinda, baik itu anak-anak dalam kegiatan sholat itu. Jadi untuk lebih baik lagi coaching kita gitu Pak ya. Baik, baik Pak Mahfud. Dari saya, hasil pengamatan saya tadi pun kompetensi yang ingin Pak Mahfud harapkan seperti mendengar penuh atau presensi itu sudah berjalan dengan baik dan sudah terpenuhi. Kemudian dari proses coaching tadi sendiri Pak Mahfud sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot dan itu sudah sangat baik menurut saya ya Pak Mahfud, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak Mahfud, kira-kira indikator ketercapaian yang tadi disampaikan di kegiatan praobservasi apakah tercapai? Alhamdulillah tercapai semua dari indikator dalam coaching tadi ya, baik itu dia Pak Dinda sudah hadir dengan sepenuh hati dan tanggung jawab dan lain sebagainya. Insya Allah coaching kali ini kita berjalan dengan naluri saja gitu ya Pak. Baik Pak Mahfud, luar biasa ya. Kemudian apakah ada kompetensi lain yang ingin Pak Mahfud kembangkan dari proses coaching ini, Pak Mahfud? Di kompetensi lain yang saya kembangkan itu adalah menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Karena di sini akan
menemukan sebuah permasalahan dan dia akan menyelesaikan permasalahan tersebut, gitu Pak. Baik, Pak Mahfud, luar biasa ya keinginan harapannya terkait kompetensi yang ingin dicapainya. Kira-kira umpan balik dari Kuci itu sendiri bagaimana Pak Mahfud? Bagaimana perasaannya? Bagaimana pembelajaran yang didapatkan dari proses coaching itu? Silakan. Perasaannya adalah setelah kita melakukan coaching, ya, alhamdulillah kita sebagai hamba Allah dalam kegiatan yang tadi saya laksanakan coaching dalam permasalahan tadi Pak Dinda tentang sholat, kita sesungguhnya makhluk yang lemah. Maka setelah kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Dinda dan semuanya, alhamdulillah kegiatan-kegiatan ibadah di sekolah kita melaksanakan dengan penuh dengan keyakinan dan anak-anak lebih tertib lagi gitu Pak ya. Baik Pak Mahfud, terima kasih atas tanggapannya, sudah sangat luar biasa proses coachingnya tadi, dan terima kasih pula Pak Mahfud sudah menjadi coach yang baik bagi Pak Dinda. Saya tadi sudah mengajukan beberapa pertanyaan saat praobservasi dan sudah dilakukan saat proses coachingnya. Kemudian saya pun sudah mengajukan pertanyaan dan sudah dijawab pada kegiatan pasca observasi tadi oleh Pak Mahfud. Dan semoga kegiatan coaching tadi sangat bermanfaat bagi kita semua maupun untuk halayak luas. Terima kasih atas waktunya Pak Mahfud. Iya, sama-sama Pak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.